Kita kalau baca innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Bu, buat kalau yang meninggal dunia orang Islam. Ibu, kalau orang kafir nggak usah ngucapin innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Salah penempatan. Kalau orang Islam yang meninggal kita sebut almarhum atau almarhumah. Jangan orang kafir disebut almarhum, nggak boleh. Almarhum itu artinya yang dirahmati. Nah, saya mau tanya sama ibu-ibu, orang kafir kalau meninggal dunia dirahmati gak oleh Allah? Ini akidah kita. Ini akidah kita. Kita memang wajib toleransi terhadap umat beragama lain. Umat beragama lain sulit, yuk kita bantu. Dalam kemanusiaan tidak membedakan agama. Silakan. Nah, tapi kalau mereka yang sudah meninggal dunia dari orang-orang kafir nggak boleh kita sebut almarhum, nggak boleh juga kita sebut almarhumah. Nah, ini sengaja saya sampaikan karena kemarin begitu ada tokoh non muslim meninggal dunia, di mana-mana orang Islam rame yang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada angkat tangan doa lagi. Astagfirullahaladzim. Saudara mau dia mau datangi sebagai kunjungan mewakili keluarga atau negara atau apa, silakan. Nah, tapi nggak perlu didoain. Nah, kalau pertanyaannya, Habib, emang nggak boleh doain orang kafir? Nah, mau tahu gak jawabnya? Betul. Cuman ngaji 2 jam lagi nih. Ibu perhatikan baik-baik ya. Ini bicara soal doa. Satu, kita mulai dari salam. Memberikan salam dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada orang kafir hukumnya haram. Paham, Bu? Nggak boleh. Tapi bagaimana? Yang kedua, tapi bagaimana kalau yang hadir campur? Ada muslim, ada bukan muslim. Boleh gak kita memakai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Jawabnya boleh. Karena yang kita niatkan yang muslimnya. Nah, ini kembali kepada niat. Yang kita niatkan yang muslimnya, nggak apa-apa. Jadi bacakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan diniatkan salam kita hanya untuk orang yang beriman. Boleh. Bagaimana kalau yang hadir kafir semua, nggak ada Islamnya satu juga? Nah, maka nggak boleh kita ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ada kalimat pengganti? Banyak. Salah satunya diajarkan Nabi apa? Salamun ala manittaba'al huda. Artinya salam kesejahteraan bagi mereka yang mengikuti petunjuk Allah. Itu salamnya. Makanya waktu Nabi tulis surat ke Kaisar Romawi, ke Kaisar Persia, Nabi kan pernah tulis surat. Nah, Nabi nggak pakai assalamualaikum. Nabi pakai salamun ala manittaba'al huda. Nah, jadi itu salamnya Nabi, saudara, untuk orang-orang di luar Islam. Nah, jadi silakan baca salamun ala manittaba'al huda. Nah, itu boleh. Nah, yang kedua, boleh juga kita pakai salam umum aja nasional. Selamat pagi, selamat siang. Nggak apa-apa kita pakai itu, silakan. Nah, itu kan salam universal aja. Selamat pagi, selamat siang. Buat agama apapun silakan. Nggak ada masalah. Jangan pakai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu adalah tahiyatul muslimin. Itu tahiyatnya orang Islam. Kira-kira jelas gak? Baik, yang ketiga, bagaimana kalau orang kafir yang ngasih salam kepada kita? Nah, mereka bilang assalamualaikum. Nah, kadang-kadang kan suka terjadi ada orang non Islam hadir di majelis kita, mungkin bertamu, dia ngasih sambutan, dia kasih salam. Saudara, boleh gak dijawab? Boleh, tapi ada cara menjawabnya. Jawabnya nggak boleh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, nggak boleh. Jawabnya apa? Waalaikum. Sudah. Jadi kalau ada orang non muslim ngasih salam ke kita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikum, cukup. Bu, kira-kira jelas gak, Bu? Bu, kira-kira jelas, Bu? Nah, tuh aturan-aturan begitu kita pakai. Jawab salam dia, jawab. Kalau nggak dijawab mungkin nanti takut tersinggung, jawab. Tapi jawabnya waalaikum. Memang ada juga ulama yang berpendapat boleh juga kita jawab waalaikumsalam, atau kita berikan kepada orang kafir assalamualaikum, tapi dengan syarat jangan diterusin, jangan warahmatullahi wabarakatuh, cukup assalamualaikum atau waalaikumsalam. Syarat pertama jangan diterusin tuh. Nah, ada lagi syarat yang kedua, niatin kata assalamnya bukan doa, tapi niatin nama Allah, karena salah satu nama Allah apa? Assalam. Assalam itu ada dua artinya, ada assalam nama Allah, kita sedang memanggil Allah, ya salam, kita sedang memanggil nama Allah. Ada assalam artinya semoga keselamatan atau kesejahteraan, doa.
Yang nggak boleh kan doa. Nah, jadi sebagian, segelintir, saya nggak bilang banyak, segelintir ulama mengatakan kalau terpaksa kita harus jawab pakai salam, boleh. Jawab aja waalaikumsalam, tapi salamnya niatkan nama Allah, bukan niatkan doa. Nah, kalau ada yang nanya, emang artinya beda? Beda. Kalau kita katakan assalamualaikum dengan arti doa, berarti semoga salam kesejahteraan dari Allah atasmu. Itu kalau assalamualaikum doa. Tapi kalau dikatakan assalamualaikum, artinya Allah subhanahu wa ta'ala memperhatikan kalian semua. Kalian semua dalam pengawasan Allah. Allah akan memperhitungkan kalian semua. Itu namanya assalamualaikum. Bahkan sebagian ulama lagi jangan pakai kum, pakai ka aja, assalamualaikum. Nah, jadi ada yang mengatakan boleh tapi niatin. Begitu juga kalau dia kasih salam, kita jawab waalaikumsalam. Maksudnya Allah melihat kamu, Allah memantau kamu, Allah akan menuntut tanggung jawab kamu, Allah yang akan mengurus kamu. Jadi bukan doa itu namanya. Kira-kira jelas gak, Bu? Nah, tapi pendapat ini lemah. Pendapat yang kuat tetap nggak boleh, jawab aja waalaikum. Nah, terus ada yang nanya, Habib, kalau pendapat itu lemah, kenapa mesti disampaikan kepada ibu-ibu? Kadang-kadang, Bu, yang lemah dalam satu kondisi jadi perlu. Kadang-kadang seorang muslim tinggal di wilayah mayoritas non muslim, orang Islam tinggal di Inggris, orang Islam tinggal di Indonesia Timur, di kampungnya bukan orang Islam. Kadang-kadang kalau nggak dijawab mereka tersinggung, kalau nggak dijawab nanti jadi perkara. Kalau nggak dijawab nanti jadi geger ribut satu kampung. Nah, jawab, tapi kalau niatkan Allah yang tahu, niatkan adanya di hati. Jawab, tapi niatkan salamnya itu nama Allah. Makanya nggak boleh ditambah warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ditambah warahmatullahi wabarakatuh ya jadi doa. Tapi kalau assalamualaikum ada dua artinya. Bisa artinya salam kesejahteraan dari Allah untuk kamu sekalian, bisa juga artinya Allah mengawasi kalian. Kalian pasti diperhitungkan oleh Allah. Nah, artinya bisa dua. Tapi kalau ditambah warahmatullahi wabarakatuh, ya pasti doa. Kira-kira jelas gak, Bu? Bu, jelas semua. Nah, jadi sekali lagi, dan berikutnya saya ingatkan, jadi itu sekali lagi saya ulangi, jangan memberikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada orang di luar Islam. Dua, boleh kita ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di satu tempat yang kumpul muslim dan bukan muslim. Kalau kumpul muslim semua, jangan ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan saja salamun ala man tabal huda, atau bawa selamat siang, selamat pagi, dan seterusnya. Kira-kira jelas gak? Baik, berikutnya, emang sebetulnya boleh gak sih doain orang kafir? Bu, kalau pertanyaannya apa boleh doain orang kafir? Jawabnya boleh. Tapi ada syarat-syaratnya, Bu. Syaratnya apa, Bu? Nah, doa yang kita berikan bukan doa minta ampun atas dosa dia. Nggak bisa. Nah, yang bisa itu satu, mendoakan dia mendapat taufik dan hidayah. Nah, itu boleh. Bahkan itu bagus. Ya Allah, ini ada tetangga aku, dia bukan orang Islam, tapi baik, ya Allah. Dia sering bantu yang miskin, dia nggak pernah ganggu tetangga. Ya Allah, betapa indahnya kalau dia masuk Islam. Ya Allah, berikan dia taufik dan hidayah. Boleh. Boleh. Nabi dulu juga mendoakan Sayyidina Umar Ibn Khattab supaya masuk Islam. Sebelum Sayyidina Umar masuk Islam, Nabi mendoakan, Nabi mohon kepada Allah agar salah satu Umar masuk Islam. Nah, salah satu Umar itu, Umar yang satu Umar Ibn Khattab, yang satu Amr ibn Hakam, yang kita kenal dengan nama Abu Jahal. Karena dua orang ini pemimpin. Nabi minta kepada Allah, Allahumma hdi ahada Umarin. Ya Allah, salah satu Umar ini, mau Abu Jahal atau Umar ibn Khattab, berikan taufik hidayah agar masuk Islam. Allah kabul. Umar ibn Khattab masuk Islam. Berarti mendoakan orang kafir masuk Islam boleh tidak, Bu? Boleh, nggak apa-apa, itu satu. Dua, mendoakan orang di luar Islam dengan urusan dunia. Contoh, dia sakit, kita doain semoga sehat. Dia sekolah, kuliah, kita doain semoga lulus dalam ujian, semoga naik kelas, nggak apa-apa. Itu urusan dunia. Apa dalilnya? Nabi pernah ambil wudhu, dituangin sama orang Yahudi. Orang Yahudi bantu Nabi, dituangkan air dari cerek. Nabi ambil wudhu. Selesai wudhu, apa kata Nabi? Jammalakallah, semoga Allah mengindahkan, mempercantik kamu, menampankan kamu. Kalau buat laki-laki menampankan kamu, kalau buat perempuan mencantikkan kamu. Begitu. Itu Nabi katakan jammalakallah, Allah menampankan kamu. Tahu yang terjadi, Bu? Si Yahudi ini sampai akhir hayatnya, sampai hari tuanya, lanjut usia, satu uban di kepalanya nggak ada. Subhanallah, itu doa siapa itu? Tapi urusan akhirat apa dunia tuh? Dunia. Urusan dunia boleh doain orang kafir. Kira-kira jelas gak? Nah, yang ketiga, yang nggak boleh kita orang doa, Allah ampuni dia, ya Allah maafkan dia, nggak boleh. Kalau dia kafir nggak boleh. Apalagi kalau sudah dia meninggal dunia, kita doain Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi. Oh, nggak boleh. Makanya saya bingung, ada orang Islam depan peti
tokoh kafir yang meninggal dunia, angkat tangan doa apa tuh yang dibaca? Bu, jelas Bu? Jelas Bu? Iya, tapi kalau ditanya, tapi boleh gak kita ikut menyampaikan keprihatinan kita? Boleh, nggak ada masalah, silakan. Tapi orang kafir yang sudah meninggal dunia jangan lagi dikirimi doa. Selesai. Tidak ada doa pengampunan dari Allah bagi orang yang meninggal dunia membawa dosa kemusyrikan atau dosa kekufuran. Na'udzubillah min dzalik.